Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ratna Prasilirum. Kali ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi yang part keempat, tepatnya tentang korespondensi satu-satu. Ya, oke, masih di channel Belajar Matematika. Itu menyenangkan dan pastinya bermanfaat ya. Jadi, tetap semangat belajar di rumah. Oke, sebelum kita membahas tentang korespondensi satu-satu, ini merupakan materi pengayaan ya. Kita akan bahas dulu soal latihan di video sebelumnya, yaitu tentang bentuk penyajian dari fungsi. Ini di soal BSE halaman 114 ya. Jelaskan cara menentukan rumus fungsi jika diketahui fungsi f dinyatakan oleh fx sama dengan ax ditambah b, dengan f negatif 1 sama dengan 2, dan F2 itu sama dengan 11. Oke, ini alternatif penyelesaiannya untuk soal yang nomor 4 ini. Yang pertama diketahui bahwa Fx-nya sama dengan Ax ditambah B. Kemudian kita diberitahu juga bahwa F negatif 1 itu hasilnya adalah 2. F negatif 1 itu artinya adalah bahwa X-nya itu kita ganti negatif 1 sehingga menjadi A kali negatif 1 tambah B sama dengan 2. A kali negatif 1 itu adalah negatif A ya, ditambah B sama dengan 2. Nah, ini kita mendapatkan persamaan. Nah, kita beri nama saja persamaan 1. Selanjutnya, Fx sama dengan Ax tambah B. Karena kita juga diberi informasi bahwa F2 sama dengan 11, maka X-nya ini kita ganti dengan 2 ya, sehingga menjadi A kali 2 ditambah B sama dengan 11. A kali 2 itu senilai dengan 2A ditambah B sama dengan 11. Ini kita beri nama persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 itu bisa kita eliminasi, kita kurangi gitu ya. Dan ini menjadi negatif A dikurangi 2A itu sama dengan negatif 3A. B dikurangi B itu 0. 2 dikurangi 11 itu negatif 9 ya. Jadi negatif A dikurangi 2A itu sama dengan negatif 3A. Maka A itu sama dengan negatif 9 dibagi negatif 3. Caranya kedua ruas kita bagi negatif 3. Atau boleh negatif 3 ini pindah ke ruas kanan. Kalau di sini kali pindah menjadi pembaginya ya. Selanjutnya A sama dengan 3. Oke, kalau sudah ketemu A sama dengan 3, kita substitusikan. Substitusi itu bahasa gaulnya adalah mengganti. Itu bahasa kerennya substitusi ya. Itu artinya mengganti. Kita gantikan A sama dengan 3 ini bisa ke persamaan 1, bisa ke persamaan 2. Saya pilih persamaan 1. Maka negatif A ditambah B sama dengan 2, A-nya diganti 3 ya. Menjadi negatif 3 ditambah B sama dengan 2. Maka B sama dengan 2, ini pindah ke sini, pindah ke ruas kanan. Jadi positif 3. Atau kedua ruas ditambah 3, boleh ya. Negatif 3 ditambah 3 itu 0, tinggal B sama dengan 2 ditambah 3 gitu ya. Maka B sama dengan 5. Nah, maka ketemu kalau A-nya itu adalah 3, B-nya 5, maka persamaan fungsinya adalah kita masukkan ke sini lagi. Bahwa Fx sama dengan 3x ditambah 5. Jadi A-nya itu 3, B-nya 5. Semula kan Ax tambah B ya. Nah, itu oke. Oke, selanjutnya yang nomor 5. Di BSE halaman 114 ya. Diketahui suatu fungsi f dengan domain himpunan A yang anggotanya 6, 8, 10, 12 dan kodomain himpunan bilangan asli. Persamaan fungsinya adalah fx sama dengan 3x dikurangi 4. Jadi di sini kita diketahui bahwa domainnya itu adalah himpunan A dan kodomainnya adalah himpunan bilangan asli. Serta diketahui rumus fungsinya ya. Yang A, tentukan F6, F8, F10, dan F12, simpulan apa yang dapat kalian peroleh? Oke, ini alternatif penyelesaiannya. Jadi kalau Fx sama dengan 3x dikurangi 4, kemudian F6 itu artinya x-nya kita ganti 6. Sehingga sama dengan 3 kali 6, jadi 3x itu kan artinya 3 kali 6 ya. Berarti 3 kali 6 dikurangi 4 ya. Nah, selanjutnya ini bisa kita sederhanakan, F6 sama dengan dikalikan dulu ya, baru dikurangi. 3 kali 6 adalah 18, dikurangi 4. Maka F6 hasilnya adalah 14. Kemudian kita lanjut mencari F8. F8 berarti X-nya kita ganti dengan 8, sehingga menjadi 3 kali 8 dikurangi 4.
3 kali 8 adalah 24 dikurangi 4. Sehingga F8 itu hasilnya adalah 20. Yang ketiga F10. X-nya kita ganti 10. Maka 3 kali 10 dikurangi 4. 30 dikurangi 4 hasilnya adalah 26. Dan yang keempat F12. X-nya diganti 12. Maka 3 kali 12 dikurangi 4. Sehingga 36 dikurangi 4 hasilnya adalah 32. Kemudian apa yang bisa kita peroleh? Nah, kesimpulannya yaitu ternyata semakin besar nilai X-nya, maka semakin besar pula nilai Fx ya. Oke, nanti kesimpulan yang lain boleh kalian dapatkan terkait fakta ini ya, Fx dan X ini. Fungsi Fx ya. Kemudian yang B, nyatakan fungsi tersebut dengan tabel. Maka kalau dinyatakan dengan tabel, nah seperti ini. Ini X, ini Fx, X-nya 6, Fx-nya 14. Kalau X-nya 8, Fx-nya 20. Kalau X-nya 10, Fx-nya 26. Dan kalau X-nya 12, Fx-nya adalah 32. Oke, selanjutnya yang C. Yang C ini tentukan daerah hasilnya ringnya. Tadi kita sudah menghitung ya. Maka ringnya yang mana? Ya ringnya ya 14, 20, 26, dan 32. Karena yang diminta adalah ringnya bilangan asli. Kemudian selanjutnya nyatakan fungsi tersebut dengan grafik. Jika dinyatakan dengan grafik, nah seperti ini grafiknya ya. Kita gambarkan di sini. Ini adalah sumbu X. Oke, saya tulis dulu ini sumbu X. Ya, ini ada yang terlupakan. Nah, ini sumbu X, ini sumbu X, terlalu besar. Oke, ini sumbu X, ya. Sedangkan yang ini adalah sumbu Y. Nah, ini sumbu Y. Maka grafiknya adalah, karena ini kita kodomennya merupakan bilangan asli ya. Jadi ini bisa kita gambarkan seperti ini, maksudnya kita tidak mulai dari 0, 1, 2, 3, tidak. Ini rentangnya 22, tapi startnya mulai dari 6 ya. Ini untuk efisiensi saja, diberi tanda seperti ini ya. Oke, langsung ini juga gitu sumbunya, saya mulai dari 14, 16, dan seterusnya ya. Tapi jadi yang sini itu adalah yang mulai 0 sampai 13 ya. Ini juga begitu, 0 sampai 5 di sini. Selanjutnya, kalau yang pertama 6, tadi kan ringnya 14 ya. Berarti kalau ini 6, X-nya 6, X-nya 6, maka R-nya 14. Nah, hasil titiknya di sini ya. Kemudian kalau X-nya itu tadi 8 berarti di sini X-nya 8, maka ringnya itu 20, maka titiknya di sini, pertemuannya di sini. Kemudian kalau X-nya 10, ringnya adalah 26, maka hasil titiknya adalah di sini ya. Dan yang terakhir kalau X12, kemudian ringnya 32, titiknya di sini. Inilah grafiknya. Jadi berupa titik-titik ya, karena di sini kodomennya berupa himpunan bilangan asli. Jadi semesta pembicaraannya adalah tentang bilangan asli. Oke, itu tentang pembahasan PR dari video sebelumnya. Mari kita sekarang bicara membahas tentang korespondensi satu-satu ya. 117 ya, ini adalah materi pengayaan ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini saya besarkan dulu biar lebih jelas. Oke, jadi kegiatan 3.4 ya. Coba diperhatikan, ini ada masalah 3.6. Ini adalah gambar tentang perumahan ya, gambar deretan rumah di perumahan. Wah, rapi, apik, bersih gitu ya. Anak-anak, coba apakah di setiap rumah ini pasti kita beri nomor ya, diberi nomor untuk memudahkan kita untuk mencari rumahnya. Nah, pasti setiap rumah itu mempunyai satu nomor. Tidak mungkin tidak satu rumah itu punya dua nomor. Jadi rumah yang ujung ini nomornya 1 dan 2 misalnya gitu. Mungkin tidak. Tentunya tidak dibuat seperti itu ya. Kalau dibuat seperti itu akan membingungkan orang lain ketika kita mencari rumah ini. Jadi tidak mungkin anak-anak. Jadi setiap rumah itu mempunyai satu nomor. Dan satu nomor itu dimiliki oleh satu rumah. Jadi nggak mungkin rumah ini diberi nomor 1. Yang rumah ini juga nomor 1. Tidak seperti itu ya. Jadi kalau ini nomor 1 maka ini adalah nomor 2. Atau nomor 1 kemudian nomor 3 boleh.
Jadi yang di hadapannya itu nanti nomornya genap, yang di depannya nomor ganjil, boleh seperti itu ya. Kalau di perumahan-perumahan itu. Jadi setiap rumah mempunyai satu nomor dan setiap nomor itu dimiliki oleh satu rumah. Ya, oke. Selanjutnya masalah 3.7 tentang nomor induk siswa. Nah, setiap siswa itu pasti punya nomor induk. Satu nomor induk. Nggak mungkin misalnya As'ari nomor induknya 219 dan 275, itu tidak mungkin ya. Jadi nomor induk itu menunjukkan urutan dia diterima di sebuah sekolah gitu ya. Urutannya seperti itu. Jadi setiap anak itu mempunyai satu nomor induk dan setiap nomor induk itu dimiliki oleh satu anak. Jadi nggak mungkin nomor 219 selain dimiliki As'ari dimiliki siswa lain. Itu sangat tidak mungkin ya. Oke. Selanjutnya mari kita amati, ini adalah beberapa contoh korespondensi satu-satu yang dinyatakan dengan diagram panah. Jadi contoh korespondensi satu-satu itu adalah antara domain itu mempunyai tepat satu kawan di kodomain dan kodomainnya itu juga mempunyai tepat satu kawan di domain. Ya, jadi sama-sama satu-satu ini, sama-sama satu. Yang ini tepat satu, yang kodomain juga tepat satu. Tidak boleh double domainnya. Tidak boleh kosong. Kodomain juga begitu, tidak boleh double atau lebih, tidak boleh kosong juga. Jadi harus mempunyai tepat satu. Ini yang bukan korespondensi satu-satu. Di sini yang membuat dia bukan korespondensi satu-satu adalah di domainnya ada yang kosong. Di sini kodomainnya juga ada yang kosong. Ini namanya bukan korespondensi satu-satu, tapi ini namanya adalah ya relasi, ya, hubungan. Kemudian yang contoh 2, nah ini juga korespondensi satu-satu. Ya, korespondensi satu-satu. Di sini domainnya mempunyai tepat satu kawan, kodomainnya juga mempunyai tepat satu kawan. Kalau yang ini bukan korespondensi satu-satu. Domainnya dia punya tepat satu kawan, tapi kodomainnya ada yang tidak punya tepat satu kawan. Ini tidak punya teman ini di domain ya. Maka ini bukan korespondensi satu-satu. Ini namanya adalah ya fungsi, karena domainnya mempunyai tepat satu ya. Selanjutnya contoh yang ketiga. Di sini domainnya juga mempunyai satu teman, satu kawan di kodomain ya. Yang kodomainnya juga mempunyai satu kawan di domain ya. Terserah hubungannya seperti apa, pokoknya domainnya mempunyai tepat satu kawan, kodomainnya juga mempunyai tepat satu kawan. Nah, di sini ini bukan korespondensi satu-satu. Kenapa? Di domainnya ada yang double seperti ini, satu. Dia dipasangkan dengan A, dipasangkan juga dengan C. Ini bukan korespondensi satu-satu. Apakah ini juga fungsi? Juga bukan, karena domainnya itu harus satu kalau fungsi ya, tepat satu. Ini namanya relasi. Selanjutnya contoh 4. Ya, ini contohnya adalah korespondensi satu-satu ya. Kalau kalian perhatikan, dia akan korespondensi satu-satu. Syarat minimalnya adalah jumlah anggotanya, baik himpunan A dan B, himpunan domain dan kodomain itu sama. Jadi kardinalitasnya itu sama ya. Sedangkan ini bukan korespondensi satu-satu. Benar dia mempunyai tepat satu kawan domainnya, tapi kodomainnya ada yang double ya. Kodomainnya ada yang double ini. Ini 4 berteman dengan D, 5 berteman dengan D. Ini yang double. Jadi ini bukan korespondensi satu-satu. Ini adalah fungsi ya. Oke. Itu tadi tentang korespondensi satu-satu. Kemudian bagaimana kita menentukan banyak korespondensi satu-satu? Coba ini himpunan A, anggotanya 3, kardinalitasnya ya. B, kardinalitasnya juga 3. Maka korespondensi satu-satu yang mungkin di sini sudah dibuat ada 6 ya. Kemudian nanti akan kita selidiki. Nah, selidiki kalau misalnya kardinalitas A1, kardinalitas B1, maka banyak korespondensi satu-satunya yang mungkin antara himpunan A ke B adalah 1. Kalau 2 adalah 2. Ini ya, tadi ya contohnya. Yang tadi ya 1 kan nggak ada yang lain lagi itu ya kalau 1. Kemudian kalau ini 3 ada 6 ya. Apa ada hubungannya? Kalau 4 kira-kira berapa ya? Oke, mari kita selidiki ya. Kalau 1 itu sama dengan 1 ini sama dengan 1. Kalau ini 2 itu bisa didapatkan 2 ini dari 1 kali 2. Kita ingin cari polanya ya anak-anak ya. Kemudian kalau 6 itu bisa kita dapatkan dengan 1 kali 2 kali ya, dikalikan ini. Kalikan 3. 6 kan? Berarti kalau 4 ini tanpa kita membuat bisa juga didapatkan dengan 1 kali 2
kali 3. Nah, kita kalikan 4 lagi. Ya. Berarti hasilnya adalah hasilnya adalah 2 kali 1 kali 2, 2 kali 3, 6 kali 4 itu adalah 24. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke B jika kardinalitasnya sama-sama 4 adalah 24 himpunan, ya. Oke, ini saya hapus dulu. Kalau 5 juga gitu, 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Kalau 6, 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Itu ya, dan seterusnya. Jadi, ini kalau misalnya ini X, ya berarti 1 kali 2 kali 3 sampai dengan X, gitu ya. 1 kali 2 kali 3 sampai dengan X. Nah, ini kali ya. Kali, titik. Nah, gitu. Sampai kita kalikan sampai dia X. Jadi kalau 100 ya dikali dengan 100 gitu. Ya. Oke, selanjutnya. Ya, apakah setiap anggota A dipasangkan dengan anggota B? Ya. Apakah setiap anggota B dipasangkan dengan anggota di A? Ya. Berapa anggota A yang dihubungkan dengan satu anggota B? Ya, 1. Berapa anggota B yang dihubungkan dengan satu anggota di A? Ya, 1. Jadi, simpulan apa yang dimaksud dengan korespondensi satu-satu? Yaitu tadi, bahwa setiap anggota domain mempunyai tepat satu kawan di kodomain, dan setiap anggota kodomain mempunyai tepat satu kawan di domain. Oke. Ini contohnya. Coba dari sini ABC yang apakah ini korespondensi satu-satu? Bukan, ini adalah fungsi. Kalau ini adalah relasi, kalau ini adalah, nah ini baru korespondensi satu-satu. Jadi domainnya berpasangan dengan satu tepat satu, yang ini kodomainnya juga mempunyai tepat pasangan dengan satu di domain. Oke, selanjutnya. Ya, ini nomor induk, pemilik nomor induk gitu ya. Oke. Kemudian ini ada beberapa contoh soal, nanti silakan dipelajari ya. Misalnya nomor 1 ini, di antara diagram panah 2 ini manakah yang menunjukkan korespondensi satu-satu? Yang ini, ya ini korespondensi satu-satu. Kalau ini, bukan, ini adalah fungsi. Kalau ini, ya ini korespondensi satu-satu. Ini, oke, korespondensi satu-satu, ini juga korespondensi satu-satu. Oke, baik, kalau dilihat dari himpunan pasangan berurutan, oke. Jadi domainnya harus tepat satu, tidak boleh double ya. Jadi misalkan ini, yang A ini apakah korespondensi satu-satu? Bukan, karena ini sama ini ya. Ini dengan ini sama, bukan ini ya. Ini 1, 2, 3 domainnya, kodomainnya P, Q, P. Nah juga bukan. Ini hanya fungsi. Yang C 5, 6, 7 beda. Yang kodomainnya 6, 7, 5 juga beda. Berarti ini bisa korespondensi satu-satu ya. Yang D domainnya 1, 2, 3. Oke, sip. Yang kodomainnya 1, 2, 3 juga bagus. Ini adalah korespondensi satu-satu. Jadi yang korespondensi satu-satu adalah yang C, kemudian D, kemudian E-nya dilihat 2, 2, 2. Nah, bukan ini adalah relasi ya. Ini relasi. Ini relasi. Karena domainnya sudah sama-sama ini. Ini juga gitu, ini relasi. Ini 1, 2, 3 ini adalah fungsi. Ya. Dan yang F A2B, yang ini 2BA. A2B, beda ya. 2BA. Oke, ini juga bisa dikatakan sebagai fungsi ya. Oke, supaya lebih jelas, kalian bisa lihat. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, supaya lebih paham. Ya. Jadi korespondensi satu-satu itu bahasa lainnya adalah perkawanan satu-satu. Jadi ada buku yang mengatakan seperti itu ya. Kemudian korespondensi satu-satu ini merupakan fungsi yang khusus, fungsi yang spesial. Kenapa? Karena setiap domain itu mempunyai tepat satu pasangan di anggota kodomain dan sebaliknya. Sebaliknya itu maksudnya setiap anggota kodomain juga mempunyai tepat satu pasangan anggota domain. Nah, syaratnya supaya terjadi korespondensi satu-satu minimal harus kardinalitas himpunan itu sama. Kardinalitas itu apa? Banyaknya anggota kedua himpunan itu sama ya, himpunan A ataupun B. Ini contohnya, ini merupakan korespondensi satu-satu ya. Domainnya punya tepat satu kawan di kodomain, kodomain juga punya tepat satu kawan di domain. Kemudian yang ini juga begitu. Nah, ini juga
himpunan P dan Q ini ya. A berteman dengan 3, B berteman dengan 1, C berteman dengan 2, dan D berteman dengan 4. Domain dan kodomain sama-sama mempunyai. Contoh soal 1. Oke, yang A, B, C. Mana yang korespondensi 1-1? Yang A? Oke, yang A, yang B? B juga oke, yang C tidak ya. Jadi yang korespondensi 1-1 adalah A, B, sedangkan yang C tidak ya. Sebab ini tidak punya pasangan. Masalah anggotanya sama atau tidak masalah. Pokoknya ini ya. Ini kan ada yang sama, tidak masalah. Pokoknya tepat pasangannya itu 1-1. Kalau dilihat dari himpunan pasangan berurutan, coba yang A, dilihat dulu domainnya A, B, C, D, E. Oke, cocok. Kemudian kodomainnya 10, 12, 11, 13, 14. Maka yang ini adalah yang A, korespondensi satu-satunya adalah A. Kemudian yang B, 2, 3, 4, 5. Oke, bagus domainnya. Kodomainnya 3, 4, 5, 3. Ini ada yang sama, yaitu 3 kodomainnya ya. Berarti yang B bukan korespondensi 1-1. Yang C, 5, 6, 7, 8 sampai dengan 12. Oke. Yang kodomainnya 5, 6, 7, 8 sampai 12. Tidak ada yang sama, artinya tepat punya satu pasangan ya. Berarti yang C adalah korespondensi 1-1. Berarti yang korespondensi 1 itu adalah A, C, dan D. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 sampai 19. Kemudian kodomainnya 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 20. Berarti tidak ada yang sama ya, punya tepat satu pasangan semuanya. Maka yang korespondensi 1-1 adalah A, C, D, yang B tidak ya. Kemudian diketahui himpunan A, anggotanya negatif 7, negatif 8, negatif 9, B, P, Q, R. Maka gambarkan semua korespondensi 1-1 yang mungkin dari A ke B. Kemudian berapa banyak korespondensi 1-1 dari A ke B. Nah, ini kemungkinannya yang pertama. Alternatif yang kedua. Alternatif yang ketiga ada sama ini ya. Alternatif keempat. Model yang kelima. Model yang keenam. Berarti ada 6. Ini yang jawaban A. Kemudian berapa banyak korespondensi 1-1? Ya, semuanya ada 6 ya. Jadi kesimpulannya, setiap korespondensi 1-1 itu adalah fungsi atau pemetaan, tapi setiap fungsi belum tentu korespondensi 1-1. Yang kedua, dua himpunan dapat berkorespondensi 1-1 apabila banyak anggotanya sama. Yang ketiga, banyak korespondensi 1-1 dari dua himpunan yang banyak anggotanya N dapat ditentukan dengan cara 1 kali 2 kali 3 kali sebanyak anak. Ya, tetap semangat belajar di rumah ya. Tetap optimis. Manjada wajada. Kalau kalian punya niat yang sungguh-sungguh, ikhtiarnya juga bagus, insya Allah cita-cita kalian akan tercapai. Tetap optimis, tetap semangat ya, belajar karena Allah. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.